Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita pilih pile ya. Ada 2 pile ya. Ini ada batu putih ya. Yang ini ametis ungu ya. Tema kita kali ini adalah ciri-ciri orang yang bisa menjadi pembimbingmu. Jadi ciri-ciri pembimbing yang tepat untukmu, begitu ya. Oke, kita akan mulai ya. Sebelumnya perkenalkan, saya MP, saya seorang spiritual konsultan, konsultan rumah tangga dan keluarga, dan seorang healer juga ya. Saya menggunakan tarot sebagai media pembaca energi. Oke, kita akan mulai dari kartu pertama, batu putih ya. Oke, discovering truth. You stand in the light of truth. Oke, mencari kebenaran. Jadi kamu sedang mencari jati diri, ya. Oke, pile 1, kamu adalah sang pencari Tuhan. Sang pencari jati diri. Oke, ciri-ciri ya yang bisa membimbing kamu secara spiritual. Jadi pembimbingmu dalam pencarian jati diri. Oke. Wah, di sini kamu butuh pembimbing yang logis ya. Yang logis, kemudian orangnya ini apa ya? Agak orangnya atraktif, orangnya lincah juga bisa. Begitu. Oke, ini kita lihat lagi ciri-ciri lainnya. Cerdas, kreatif, lincah, begitu orangnya ya, tipe-tipe yang seperti itu. Aktif, orangnya begitu ya. Kita lanjut. Oke. Di sini terlihat yang cocok untuk membimbingmu ini, ciri-cirinya adalah orangnya sudah dewasa, usianya di atasmu. Ya, saya melihat di sini energinya maskulin ya, karena maskulin tidak harus laki-laki. Banyak wanita dengan energi maskulin yang kental. Karena sebenarnya di dalam diri setiap manusia ada 2 divine ya, ada divine feminim, ada divine maskulin ya. Dan kalian tidak semuanya walaupun laki-laki kemudian kalian cenderung maskulin, tidak ya. Ada banyak kecenderungannya bahwa kalian punya energi feminin yang besar ya. Jadi tidak harus laki-laki, tapi biasanya divine maskulin ini berada di laki-laki gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Usianya dewasa ya, maksudnya di atasmu. Yang memilih pile 1 minimal usianya sama. Oke, ini adalah sang pecinta. Jadi pembimbingmu ini adalah orang yang sudah berkeluarga. Saya melihatnya begitu ya. Dia punya, kalau laki-laki dia punya istri, kalau yang wanita dia sudah punya suami ya. Oke, ciri-ciri berikutnya. Oke, baik. Dia ini adalah tipe orang-orang yang cekatan, orang-orang yang bisa dibilang tangguh dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu. Orangnya tangguh begitu ya, tangguh, gagah begitu ya, gagah dan tangguh. Wah. Kemudian kita lihat lagi. Dia adalah orang yang pernah sakit ya, sakit hati terhadap kehidupan misalkan begitu. Kemudian dia bisa healing, dia sudah bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya, dan dia akan membantumu menyembuhkan dirimu dengan pengalamannya begitu. Oke, lanjut. Ciri-ciri pembimbing yang tepat untukmu pile 1. Wah, ini energinya
penuh kekecewaan, sakit hati. Dia pernah mengalami itu, kekecewaan. Ini sakit hati ya, sakit hati karena percintaan ya, berdarah-darah dia. Kemudian ini juga tentang kesedihannya, kesedihan tentang perasaannya yang terlalu dalam ya, dia terluka perasaannya begitu, dan dia sudah healing, dia sudah sembuh ya. Ini orang-orang seperti ini orang yang bisa menyembuhkan dirinya, dia bisa menyembuhkan orang lain ya. Mungkin kamu punya trauma yang sama dengan dia, dengan orang ini yang akan jadi pembimbingmu. Jadi kamu bisa belajar ke dia bagaimana cara menyembuhkan diri. Karena challenge dari semesta atau ujian dari semesta, jika kamu tidak mampu mengerjakannya, kamu harus mencontek. Harus mencontek, itu bedanya dunia spiritual dengan alam materi. Sangat terbalik. Kalau kita biasanya nggak boleh ya, itu mencontek kalau di sekolah, tapi kalau ini kamu harus mencontek ya. Oke. Wah, ini adalah apa ya, jiwa-jiwa muda. Walaupun beliau orangnya tua, jiwanya muda. Banyak sekali aktivitasnya. Beliau juga orang-orang yang cerdas, orang-orang tangkas begitu ya, baik dalam pemikiran ataupun tindakan. Oke, ciri-ciri berikutnya. Beliau ini sepertinya ya, yang kelihatan beliau adalah penyayang hewan, punya hewan peliharaan ya, ciri-cirinya. Nah, kalian sesuaikan saja. Oke, maaf berisik, ada ya biasa rutin setiap jam 3. Saya mengambilnya jam 3 pagi kalau nggak salah ini. Oke, dia punya kekuatan supranatural ya. Dia orang sakti. Dia punya kekuatan di luar umumnya manusia begitu ya, tapi tentang dunia kesaktian ya, supranatural. Oke, di sini saya melihat dia adalah orang-orang yang di rumahnya itu ada selain peliharaan ya, ada anak, ada istri, ada anak kecil ya, masih kecil, tidak tahu itu siapa ya, mungkin anak-anaknya atau anak angkatnya atau siapa, nggak tahu lah. Ada anak-anak, ada wanita, dan beliau ada di situ. Dan beliau adalah orang-orang yang bahagia ya, keluarganya, dan berkelimpahan. Wow. Ya, ini pembimbing yang yang tepat untukmu tentu saja. Oke, beliau punya intuisi yang kuat ya. Intuisinya kuat. Jadi beliau punya kemampuan supranatural, juga spiritualnya bagus ya, batinnya juga kuat ya. Karena menjadi seorang pembimbing itu memang harus selain kuat ilmu, kuat batin, kuat harta. Kalau tidak punya itu, gulung tikar dia, cepat gulung tikar. Begitu ya. Oke, di sini kelihatannya beliau ini adalah apa ya? Mungkin ini ya, mungkin saya melihat angka 0 itu suwung. Jadi kemungkinan beliau adalah orang kejawen. Ya, pelajarannya tentang ya kejawen ya, ilmu-ilmu spiritual kuno berarti ya, kejawen ini. Iya, kejawen. Dan kemungkinan beliau juga pernah gila ya, dalam tanda kutip. Orang-orang diperjalankan itu biasa, gila itu biasa, tapi bukan gilanya gila-gila orang nggak waras, sakit jiwa, sarafnya konslet, itu bukan ya, beda ya, beda. Pernah gila, pasti dia sang pencari Tuhan rata-rata pernah gila. Ya, oke, apa ya, kalau Majedup kalau di itu katanya orang-orang ya, religi itu ya, Majedup, Jadab atau apalah begitu ya. Ini pernah, tapi ya sekarang tidak, karena orang-orang yang seperti itu tidak bisa dijadikan guru ketika dia masih Majedup itu. Jadi mungkin ya sudah sembuh ya. Oke, nah dia kaya. Dia kaya, paling tidak cukup. Dia berkelimpahan ya. Bukan orang yang bingung secara ekonomi atau finansial ya. Oke, lanjut ciri-ciri pembimbing yang tepat untukmu. Oke, wah di sini
banyak kesatria ya. Sepertinya memang beliau ini kategori seorang kesatria ya. Kalau perempuan mungkin dianggap Sri Kandi, kalau laki-laki ya siapa itu kesatria? Mungkin Arjuna atau siapa, saya kurang paham. Jadi ini adalah orang-orang yang berjiwa muda, penuh dengan ya passion begitu ya, semangat orangnya. Walaupun usianya di atasmu, usianya sudah dewasa, tapi luar biasa powernya ya. Wah, ini yang luar biasa ya. Beliau orang yang mengutamakan kejujuran. Ini sudah terlihat ya, bahwa ini memang pembimbing yang ideal untukmu ya. Luar biasa sekali dirimu ini. Jadi kalian tentu saja yang membutuhkan pembimbing spiritual ini, yang memilih PEL 1 ini, kamu akan menjadi ya paling tidak 11-12 dari gurumu, dan harusnya di atas gurumu ya. Murid itu wajib lebih pintar daripada gurunya, harusnya begitu ya. Dan yang terlihat dari kartu-kartu di sini, pembimbingmu adalah orang luar biasa ya. Beliau menjunjung tinggi kejujuran. Selain beliau sakti, wah ini orang keren, keren ya. Selamat untukmu yang sudah bisa menemukannya ya. Jadi energinya maskulin, tidak harus dia laki-laki. Perempuan yang maskulin banyak ya. Bukan berarti dia tomboy, bukan, seolah-olah mungkin tomboy, tapi ciri-ciri wanita yang maskulin itu ya, ini orangnya sangat bertanggung jawab terhadap keluarga biasanya, atau apa saja dia menepati janjinya. Tahu sendirilah bagaimana karakter seorang pria sejati istilahnya, tapi berada di dalam diri wanita ya, mirip-mirip saja, karena itu apa ya, energi ya di dalam setiap diri manusia. Ada maskulin, ada feminin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang perempuan lambe turah banyak begitu, yang laki-laki lambe turah saat ini banyak, tukang gosip banyak. Jadi tidak harus ada di diri perempuan. Oke ya, untuk PEL 1 kamu keren, luar biasa. Jika kamu menemukan ini, selamat untukmu ya. Kita akan menuju PEL 2 ya. Bye bye PEL 1. Oke, PEL 2 ya, dengan batu ametis ya. Oke, Valiant Courage ya, take action with passion. Oke, jadi saya ambil kartunya dulu, pakai kartu ini atau ini aja. Oke, baiklah. Ini ya, kamu yang pilih PEL 2 ini, ciri-ciri pembimbing yang tepat untukmu. Ya, di sini adalah kartunya itu tentang keberanian. Wow, take action with passion ya. Beraksilah dengan passionmu gitu, dengan penuh semangat begitu. Waduh, apa itu? Kita lihat kartu-kartunya ya, guys. Oke, untukmu ya, untukmu yang memilih PEL 2, ciri-ciri pembimbing yang tepat untukmu. Wah, sepertinya beliau seorang pamomong ya. Wah, pamomong, banyak yang diomongnya. Tentu saja dia memegang tanggung jawab. Bisa jadi dia ini ketua padepokan, bisa jadi dia ini apa ya, ketua begitulah ya. Dia menjadi pemimpin di dalam komunitas begitu ya. Tanggung jawabnya cukup berat ya. Oke, wah ini sama dengan PEL 1 ya. Wah, ini bisa kita bahas. Kita akan membahasnya guys. PEL 1 itu orang-orang yang berkelimpahan, PEL 2 sama. Orang-orang yang punya duit, punya kekayaan, tidak sulit keuangannya ya. Kalau masih sulit keuangannya, nggak bisa ini dijadikan guru ya. Jadi seorang spiritualis itu apakah tidak boleh kaya? Saya dapat pertanyaan itu tadi apa kemarin itu ya. Ya, jawabannya ini. Seorang spiritualis, pejalan spiritual wajib kaya ya, wajib, karena itu adalah fasilitas atau kendaraan baginya untuk menuju sang sejati, untuk bertugas dalam kehidupannya. Semua membutuhkan materi.
berada di alam materi, ya masih harus membutuhkan materi, tapi sekedarnya, biasanya begitu. Tapi ini adalah orang-orang berkelimpahan, baik di PEL 1 atau PEL 2. Ya. Apakah yang miskin tidak bisa dijadikan guru? Bukan begitu. Ini pembacaan PEL 1 dan kedua sama. Jadi yang kalian butuhkan keduanya itu. Ya. Ini menurut pembacaan energi. Jika kalian tidak membutuhkan itu, ya berarti bacaan ini bukan untukmu. Begitu ya. Dibikin simpel, jangan dibikin susah. Oke. Ini adalah orang pembimbingmu ini adalah orang yang memang beliau ini sangat pandai mengajar. Bakat mengajarnya tinggi. Punya keahlian khusus, ya. Mungkin apa ya, keahlian khusus itu apa ya? Ya mungkin seperti pembaca tarot, ya. Mungkin keahlian khusus apa ya? Apa itu? Penyembuhan, pengobatan, begitu mungkin begitu ya. Nah, pokoknya dia punya keahlian khusus. Oke, ini tentang usia. Sekali lagi usianya di atasmu, ya. Usianya sama, minimal sama atau di atasmu. Ternyata orang-orang yang memang bisa dijadikan guru adalah orang-orang yang usianya dewasa. Ini menurut pemberitahuan dari leluhur pada saya usia 40. Tapi waktu itu saya umur 35 sudah duduk, ya, 35. Cuman saya tahu saya belum stabil. Ya, anggaplah yang 5 tahun itu adalah apa? Magang ya. Apa namanya? Magang ya. Oke. Magang. Jadi saya usia 35 itu sudah dapat tongkat lah, istilahnya SK sudah turun. Sudah duduk, sudah menerima tamu, sudah membimbing orang, bisa dibilang seperti itu ya. Dan ini kayaknya kalau yang saya perhatikan menurut pengamatan, bumi ini sudah agak kronis penyakitnya. Jadi kayaknya buah-buah yang harusnya matang di usia 40 ini dibikin lebih cepat oleh semesta. Saya beberapa kali dapat klien yang menceritakan bahwa saya ini masih muda, tapi saya sudah begini, kayak gitu. Ada yang usianya 28, di bawah 30 lah ya, sudah mulai menunjukkan bahwa dia akan menjadi orang yang akan membimbing orang lain. Bahkan anak-anak saya sendiri yang usianya masih kecil istilahnya ya, malah masih di bawah 20, ini sudah seperti buah itu dipaksa untuk matang. Ya terserah, suka-suka semesta begitu ya. Mungkin kondisi bumi sudah memprihatinkan, mungkin. Oke. Jadi ciri-ciri pembimbing yang tepat untukmu, di sini ada Three of Cups. Dia ini sepertinya orangnya suka mengadakan acara, entah selamatan, entah bukan pesta tapi acara kumpul-kumpul begitu loh. Suka mengundang orang, suka ngasih makan orang kayak gitu. Suka sekali punya acara begitu. Ya. Orangnya suka berbagi, Pak. Mestinya begitu. Oke, ciri-ciri berikutnya. Ini kalian yang memilih PEL 2 ini ya, ciri-ciri pembimbing yang tepat untukmu. Beliau ini orang yang tercerahkan. Beliau juga seorang pernah bertapa ya. Ini matang secara spiritual ini. Saya melihat itu. Oke. Wah, beliau didampingi naga-naga spiritual ya, naga kebijaksanaan. Naga emas begitu ya, naga emas adalah naga kebijaksanaan ya. Kalau merujuk ke orang, ini sepertinya yang Resi Hanantaboga itu. Hantaboga, beliau adalah pembimbing orang-orang yang welas asih. Itu pengakuan beliau ke saya. Beliau bilang, aku bersama orang-orang yang welas asih, begitu bilangnya. Oke. Wah, ini punya kodam naga ya. Wah, badan saya langsung ces kayak gitu.
Jadi beliau seorang pertapa, punya ini ya, apa namanya, punya pendamping gaib naga yang tidak cuma satu. Tadi itu saya belum bilang ini ya, apa namanya, tentang gender ya. Nanti dulu kita lihat dulu yang lain dulu. Ini tadi ada 5 koin. Ini adalah orang-orang yang wow, dahulunya ya banyak trauma dalam hidupnya. Wah, ini badan rasanya sampai merinding, dalam, bukan merinding ya, dingin ya, memasuki energi beliau dingin. Ini sepertinya energinya memang dingin beliau ini. Saya tuh rasanya seperti ya masuk dalam kulkas, bisa dibilang begitu, dingin. Nah, orang-orang seperti ini punya kemampuan untuk menyembuhkan orang lain, bawaan ya, bawaan. Tanpa belajar pun beliau menyentuh, bicara, kamu sembuh, sembuh, kamu kaya, kaya, begitu. Wah, manjur ucapannya. Beliau kategori orang suci karena beliau ini menjaga hati, kebersihan pikiran, begitu. Beliau adalah orang berani, guys, sangat berani. Wah, beliau kelihatannya saja begitu ya, tapi kelihatannya kalem, tapi ini luar biasa, kalem, bijaksana begitu. Wah, tapi beraninya luar biasa. Wah, ini oke, beliau ini adalah apa ya, seorang yang cekatan dalam mengerjakan sesuatu, misalkan begitu. Terus dia ini apa, pernah jadi bos mungkin dalam usaha, ketika beliau punya usaha, atau mungkin sampai sekarang beliau masih seperti itu ya. Dan kalau dilihat energinya, saya tidak bisa bilang dia laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki dia seimbang, kalau perempuan dia pun seimbang ya. Wah, luar biasa ini. Jadi divine maskulin dan feminin di dalam dirinya ini seimbang, kedua-duanya. Yang laki-laki juga begitu, yang perempuan juga begitu. Wah, keren ya kalau kamu menemukan yang tipe seperti ini ya. Mungkin kita dapat ciri-ciri lainnya. Oke. Kalau dilihat ya, wah, ini gambarnya seorang wanita yang hamil. Oh, orangnya subur, anaknya banyak mungkin. Itu ya yang terlihat begitu. Ini lambang kesuburan begitu ya. Anaknya banyak begitu ya. Oke, lanjut. Ini ada 7 tongkat. Ini sepertinya ya, beliau ini apa bisa dibilang penjaganya itu banyak dari makhluk-makhluk entitas lain ya, makhluk-makhluk bersayap. Saya lihatnya makhluk bersayap itu ya banyak jenisnya, saya nggak bisa bilang, takutnya datang seperti hari-hari kemarin. Oh my god ya. Oke, kita lanjut dulu ya kan, konfirmasi dari tarot bahwa pembimbingmu yang ini, yang kamu yang memilih PL2 adalah orang-orang yang seimbang ya. Beliau kalau orang-orang seimbang ini, beliau sudah tidak akan pernah membicarakan tentang agamamu apa, tidak akan pernah bertanya agamamu apa, tidak ya. Beliau sangat menghargai setiap keyakinanmu, tidak akan tertarik untuk merubahnya, tidak akan tertarik untuk menjadikanmu seperti dirinya, tidak tertarik apalagi untuk merubah agamamu, tidak sama sekali. Bahkan beliau ini tidak pernah menunjukkan agamanya apa ya, karena beliau orang spiritual, memang begitu. Spiritual yang sudah level tinggi memang seperti itu ya. Beliau sudah tidak berada dalam ranah religi ya, sudah melewati baik dan buruk. Apalagi ini ada kartu The Hermit, sudah jelas tidak. Kalau masih condong kepada agama, berarti bukan. Itu tidak bisa kamu jadikan pembimbing untuk kamu ya, yang pilih PL2 ya. Jika itu masih ini tertolak oleh hatimu, berarti bacaan ini bukan untukmu ya. Dibikin santai saja, no baper-baper. Ini pembacaan energi, bisa cocok, bisa tidak
ya. Oke. Sudah panjang ya. Wow, 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 wow. Ini beliau ini beliau ini adalah orang yang ditakuti setan sepertinya, disegani, bukan ditakuti ya, disegani. Setan aja segan sama beliau karena ya saking seimbangnya si beliau ini, karena kartunya dekat ke kartu keseimbangan ini. Jadi beliau ini tidak memihak orang baik, juga tidak memihak orang jahat. Beliau sadar baik dan buruk, baik dan jahat itu sudah af'al. Af'al itu apa? Yaitu sudah Tuhan itu sendiri, begitu ya. Jadi setan pun juga segan sama beliau ini, ya. Ini orang-orang netral energi murni itu memang begitu. Beliau orang-orang yang di dalam lingkup energi murni, dia akan diputari oleh baik dan buruk, sudah tidak bisa tercampur, namanya inti di tengah, begitu ya. Kemudian dikelilingi oleh energi yang lain, begitu. Ya, begitu beliau netral. Beliau itu ini yang di sini nih ya sudah sangat spiritual sekali. Cakranya juga sudah mahkota, sudah tembus langit ya. Wah, ini sudah panjang ya. Apakah kita perlu ambil kartu lagi? Oke, satu kartu tidak apa-apa lah ya, taruh sini. Oke, jadi ciri-ciri pendampingmu ini adalah, wah ini ya, kalau hubungannya dengan naga hijau ini memang orang-orang yang netral, karena hijau itu tempatnya di tengah ya. Hijau adalah lambang dari ingsun sejati, dari dirimu yang sejati. Dalam bahasa lainnya Ruhul Kudus, bahasa Hindunya Atman, bahasa Islamnya Nur Muhammad ya. Lambang warnanya hijau, atau kalau di Jawa dikenal dengan mulkimah, begitu. Ini adalah keilmuan spiritual Kawaruh Jawa. Dan sebenarnya kawaruh tua lainnya itu sangat mirip saja ya. Warna-warna hijau ini perlambang dari ketenangan, jiwa-jiwa yang tenang, begitu ya, dari netralitas, karena memang berada di tengah dengan warna hijau. Spiritual dengan lambang hijau itu sudah sejak zaman dulu sudah dikenal ya. Banyak makna di dalamnya, kesuburan, kedamaian, begitulah ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Salam sayang selalu untukmu dari MP. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Kalau mau private trading bisa chat ke nomor WA saya di setiap video. Terima kasih ya, bye-bye.